الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan jalan nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, terlebih di akhir zaman seperti ini adalah dimudahkan langkah mereka dan dilembutkan hati mereka untuk menuju majelis ilmu seperti ini. Karena itu kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Betapa banyak syubhat-syubhat yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran kita. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Perkara halal itu sudah jelas dan perkara yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram itu terdapat perkara yang tidak jelas, disebut dengan syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan manusia tidak bisa mengetahui daripada syubhat tersebut. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia akan terselamatkan dirinya beserta dengan agamanya. Maka perkara yang halal sudah jelas, perkara yang haram sudah jelas. Dan agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memanggil kita orang-orang beriman secara khusus untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Jadi syariat Islam bukan seperti kita makan di prasmanan. Yang kita senangi, kita ambil. Kemudian yang kita nggak suka, kita tinggalkan, bukan. Tapi bagaimana kita semampu mungkin menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan seutuhnya kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian kerjakan semampu kalian. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah membebankan dan memaksakan kepada kita untuk menjalankannya. Tetapi kita dituntut untuk menjalankan perintah tersebut semampu kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyatakan di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah syariat kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu untuk merealisasikan daripada ibadah tersebut. Dan dalam perkara agama tidak ada paksaan di dalamnya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jika kita mampu mengerjakannya, maka kita kerjakan. Namun ternyata syariat Islam ini menjadi berat adalah sikap at-takalluf dari seorang hamba. Sifat memaksakan dirinya untuk melaksanakan hal tersebut.
padahal dirinya belum mampu. Di antaranya adalah syariat haji. Ulama setelah meneliti yang menyebabkan kaum muslimin di akhir zaman seperti ini, terutama di Indonesia, begitu lama menunggu untuk melaksanakan haji adalah karena riba. Bukankah kita ketika nabung haji itu di bank, baik itu bank syariah, bank konvensional, itu semua bermuara kepada BI, Bank Indonesia. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ikatan atau sandaran terhadap haji bagi mereka yang mampu. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaklah mereka pergi haji bagi yang mampu. Dan di zaman dahulu, dari zaman ke zaman, tidak ada yang namanya tabungan haji. Jika antum mampu, kerjakan haji. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak terima. Kita menyampaikan kepada mereka tabungan haji sudah sampai, misalkan dia mengambil, kalau haji plus itu berapa lama? 3 tahun atau 5 tahun? 3 sampai 5 tahun. Jumlah rupiahnya berapa yang dikeluarkan? 150 juta. Baik. Jika uang tersebut misalkan terkumpulkan di tahun ini 150 juta, antum berangkat, taruhlah misalkan 2 tahun kemudian, maka tahun depan itu harta kena zakat. Karena itu merupakan tabungan. Kalau lagi itu saat kapan saya naik haji. Sehingga kita sampaikan bahwasanya naik haji ketika benar-benar antum mampu. Seperti ini. Oh, ini kan kita udah nabung lama-lama kok kena zakat. Semua bentuk uang yang tersimpan digunakan untuk apa saja. Antum nabung ingin beli rumah, kena zakatnya. Kalau sudah hendak. Sehingga kadar zakat itu 85 gram emas. Kalau ke dinar dia 20 dinar. 1 dinar sekarang 104,25 gram. Nah, dihitung saja sekarang 1 gram emas harganya 1.400.000. Dikali 85, 100 jutaan. Itu nisabnya. Kemudian ngendap dalam ATM antum atau ngendap di bank. Dan haji merupakan tabungan, bukan bank menalangin tiket antum. Mungkin antum ketika nanti kajian-kajian muamalah itu harus diperjelaskan secara jelas terkait akad yang berada dalam hubungan haji. Ala kulli, bahwasanya syariat Islam ini merupakan syariat yang mudah. Hanya saja banyak manusia yang mereka berkreasi dalam beragama, itu memberatkan mereka. Ada yang pikir sampai 80 juta sekian sampai dulu, sampai pingsan mereka sambil duduk tiket. Padahal Allah nggak pernah merintahkan hal itu. Memang Allah merintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sudah ada tuntunannya. Sehingga banyak orang-orang yang salah paham terkait tentang hadis innama al-a'malu binniyat. Ketika mereka mengerjakan sebuah kebaikan dan ketika kebaikan tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat, mereka mengatakan apa? Yang penting niatnya baik kan Ustaz. Kan innamal a'malu binniyat. Ini merupakan salah kaprah dalam memahami hadis. Ketika antum belajar bahasa Arab, ada perbedaan antara kalimat yang tidak menggunakan alif lam di depannya dengan kalimat yang pakai alif lam di depannya. Kalau yang tidak menggunakan alif lam itu global. Kalau yang menggunakan alif lam itu spesifik. Sudah tertentu sesuatu tersebut. Di antara contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesusahan hidup manusia di atas muka bumi dan ujian yang kita hadapi, Allah menggunakan alif lam. Apa kata Allah dalam surat Al-Insyirah? Inna ma'al usri yusran. Ketika berbicara tentang kesusahan al-usri, Allah pakai alif lam. Itu menandakan bahwasanya apapun ujian yang kita hadapi, permasalahan yang kita alami atau yang kita hadapi saat ini itu merupakan spesifik. Walaupun masing-masing orang memiliki permasalahan hidup berbeda. Namun ketika Allah memberikan jalan keluar atas permasalahan yang satu tersebut, Allah tidak menggunakan alif lam. Allah globalkan daripada jalan keluarnya. Itu menandakan bahwasanya seberat apapun ujian yang kita hadapi, jalan keluarnya banyak. Dan dalam hadis innama al-a'malu binniyat, Rasul alaihi salatu wasallam menggunakan alif lam. Itu menandakan bahwasanya bukan berarti amalan apa saja tergantung niatnya.
itu menandakan bahwasanya innama al-a'malu binniyat, amalan-amalan yang sudah ada dasarnya dalam syariat seperti salat, puasa, umrah, haji, sedekah, baca Quran, itu tergantung niat antum mendapatkan pahala. Makanya Nabi SAW memberikan permisalan, itu yang pertama dengan syariat, dengan perkara agama, yang kedua dengan perkara duniawi. Faman kanat hijratuhu, hijrah merupakan perkara agama. Karena Nabi merintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah dan lain sebagainya. Nabi memberikan permisalan tentang niat tersebut, innamal a'malu binniyat. Kemudian lanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya atau memperbaiki dirinya, karena hijrah itu adalah dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Dulu kita belum pernah mengenal tentang ilmu agama secara mendetail. Nah, ketika antum belajar duduk dalam majelis ilmu seperti ini, niatnya untuk apa? Hanya untuk meramaikan kajian ar-rayyan, atau benar-benar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menjalankan syariat Islam ini secara sempurna. Kalau niatnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Bukan berarti nama a'malun. Nabi tidak pernah mengatakan tidak menggunakan alif lam. Maka harus seluruh amalan yang kita kerjakan berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Karena agama Islam ini merupakan agama yang sempurna dan syariatnya pun tidak bisa memilih dan memilah. Di antara syariat Islam yang sudah banyak ditinggalkan dan dilupakan oleh kaum muslimin ada tentang pembagian harta warisan, ilmu al-mawarith, tentang faraid. Ini nggak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan sebenarnya. Bab yang antum ajukan begitu besar. Yang pertama kita memahami dari keutamaan ilmu ini. Kemudian setelah hal tersebut kita akan mempelajari. Jadi hanya tiga permasalahan yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Keutamaannya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal mengenai harta warisan setelah pemiliknya wafat. Apa saja yang terikat dengan harta tersebut? Karena harta yang terikat pada harta seseorang setelah wafat bukan hanya warisannya saja, tapi ada beberapa hal yang terikat dengan harta tersebut. Dan ini banyak kaum muslimin luput daripadanya. Mereka hanya memikirkan bagiannya saja dalam harta warisan tersebut, tapi tidak pernah memikirkan hal-hal yang masih terikat dengan harta tersebut. Mereka tidak keluarkan, sehingga ada hak orang yang mereka makan. Dan Nabi SAW, kullu lahmin nabata min malin haram fannaru haqqu bihi. Segala bentuk daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka layak baginya. Sehingga kita mempelajari bagi hari tentang ilmu mawarith, pembagian harta warisan, karena masing-masing semua kita ini akan wafat, tidak bisa dipungkiri. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, kemanapun kita berlari, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian berlari, kematian itu pasti akan datang kepada kalian. Walaupun kalian bersembunyi dalam bangunan yang begitu kokoh, kematian pasti akan datang nanti. Karena kematian merupakan hal yang pasti. Kita harus mempelajari sesuatu yang terkait dengan setelah kematian. Menyiapkan amal saleh yang lebih banyak. Kemudian di dunia ini kita mempelajari bagaimana nasib harta warisan yang ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, ta'allamu al-fara'id wa'allimuha an-nas. Belajarlah oleh kalian tentang ilmu fara'id, ilmu tentang pembagian harta warisan, dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ilmu itu kalau nggak diajarkan kepada manusia, hadirin, akan banyak kaum muslimin memakan harta bukan miliknya. Dan Allah sudah nyatakan hal tersebut dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Karena manusia sifatnya adalah sangat suka dan cinta kepada harta. Bahkan dalam ayat berikutnya, wa ta'kuluna al-turath aklan lamma. Kalian memakan harta warisan itu dengan begitu rakus. Tidak memikirkan apakah ini merupakan haknya dia ataupun bukan. Betapa banyak orang saling bunuh-bunuhan karena hanya gara-gara
harta warisan. Adik kakak kandung saling bunuh-membunuh. Bahkan ada anak yang membunuh ayah dan ibunya demi harta warisan. Ketika ayahnya wafat, ibunya masih menahan harta warisan tersebut karena nggak paham ilmu agama, dituntut oleh anaknya masukkan ke dalam penjara. Banyak sekali terjadi di akhir zaman seperti ini. Karena tersebarnya kejahilan di masyarakat terkait dengan ilmu mewaris. Harusnya ilmu-ilmu seperti ini, karena ilmu warisan ini akan selalu kita hadapi dalam mata kita sebagaimana sholat, sehingga hukum mempelajarinya akan menjadi fardhu ain. Minimal kita mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam harta warisan ini. Karena yang menjadi permasalahan, terutama di masyarakat kita adalah orang yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan ikut campur. Itu yang akan memperkeruh daripada urusan pembagian warisan. Ya, pamannya diundang, istri, kemudian suami, tantenya diundang, masuk semua di situ. Debat kusir dengan jatuh ke dalam putuslah tali silaturahim. Itu yang terjadi. Ya kan? Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua, ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha an-nas. Belajarlah oleh kalian tentang ilmu pembagian harta warisan dan ajarkan kepada manusia yang lainnya. Fa inni mru'un maqbudun, kata beliau. Karena aku merupakan manusia yang akan wafat. Wa innal ilma sayuqbad. Ketika orang-orang yang sudah berilmu wafat, itu berarti ilmunya pun akan hilang. Kalau nggak diajarkan. Contoh misalkan di komplek ini yang mengetahui tentang cara adzan hanya satu orang. Orang ini nggak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang ada di komplek Bila Pertiwi ini tata cara adzan yang benar. Beliau wafat, orang akan adzan nanti semau-maunya. Entah pakai bahasa Indonesia nanti adzannya, ada yang pakai bahasa Sunda. Yang penting mereka memahami bahwasanya adzan itu al-i'lan, pemberitahuan terhadap masuknya waktu sholat. Dan ini akan menjadi permasalahan dalam syariat, hadirin. Seseorang nanti akan menggunakan sebuah hukum sesuai dengan kesenangan hatinya, dan itu yang terjadi di pengadilan agama. Ada sebagian asatidzah mereka ketika kuliahnya mengadakan sebuah penelitian terkait penerapan hukum warisan di pengadilan agama di Indonesia. Ternyata yang terjadi adalah mereka memerintahkan orang-orang untuk membagi rata harta tersebut. Bahkan di pengadilan agama, anak angkat itu dapat. Anak angkat itu dapat, Pak. Dari mana ceritanya anak angkat dapat warisan? Subhanallah. Ini merupakan kejahilan. Dan gak mungkin kita menyetujui sesuatu yang memang menjadi syariat. Bukan kita mengomentari daripada pengadilan agama dalam memutuskan sebuah hukum. Dan inilah perlunya kita belajar, sehingga nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, wa tadharu al-fitanu, akan muncul fitnah yang begitu banyak. Di antaranya tentang keputusan-keputusan yang menjadi syariat seperti itu. Hatta yakhtalif al-ithnani, kata beliau, fil fariidati fala yajidani man yafsilu bainahuma. Sehingga ada orang yang berselisih tentang atau kebingungan tentang pembagian harta warisan orang tuanya atau ahli warisnya. Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah mereka. Hak saya berapa, haknya dia berapa. Karena sangat ngeri, hadirin. Kita memakan harta orang lain, bahkan secuil saya kita ambil hak orang lain. Contoh tanah, kita akan ditenggelamkan nanti sedalam tanah yang kita ambil tersebut. Sejengkal nanti pendek sekali, cuma segini saya ditenggelamkan. Iya, itu hanya ukuran yang zahirnya di atas muka bumi, tapi dalamnya. Antum ambil misalkan hanya sejengkal, antum keruk tanah itu sampai ke dalam, jadi ukuran sejengkal yang di atas permukaannya itu dalam sekali. Bahkan nanti akan didatangkan pada hari kiamat dia mengalungi harta yang dia ambil tersebut, sehingga memberatkan beban dia di hari kiamat. Ya, dan bilang. Terlebih kita hidup di dunianya sementara hanya. Namun sikap manusia terhadap harta begitu rakus. Maka hadirin azallahu yakum jami'an, keutamaan mempelajari ilmu faraid itu begitu banyak. Di antaranya adalah kita bisa mengetahui atau mengajarkan kepada anak kita nanti, ya, misalkan kalau kita wafat, istri dapatnya 1/8 udah punya anak, kemudian atau si suami mendapatkan 1/4 udah punya anak,
Kalau nggak punya anak, maka si suami dapat sepertengah harta istri, si istri dapat seperempat. Jadi masing-masing orang mengetahui sahamnya dalam harta tersebut. Jangan sampai dia memakan saham orang lain. Ini yang bahaya. Jangan sampai harta yang sedikit membuat kita berlama-lama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya Nabi. Dan membuat hal itu terjadi adalah kerakusan kita kepada dunia. Bahkan di antara penyebab lemahnya umat Islam di akhir zaman seperti ini, kata Nabi alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang begitu besar kepada dunia dan benci kepada kematian, takut mati kita. Namun cinta kepada dunia. Maka di antara sebab seseorang mendapatkan warisan, yang pertama adalah al-qarabatu awin nasab, kerabat atau nasab. Biasanya orang kalau berbicara tentang nasab itu adalah tentang perkawinan sebenarnya. Tapi ala kulli, di antara yang nasab antum berarti anak antum yang laki-laki, kemudian anak laki-laki antum. Terus nasab seseorang itu akan nyambung dari jalur yang mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sehingga kaidah dalam ilmu faraid, kalau di tengah-tengahnya sudah ada perempuan, maka ke bawahnya nggak bakal dapat. Ana ulang. Misalkan dulu kita dulu wafat atau anak kita duluan wafat, atau misalkan anak dua yang nggak ada apa-apa nantinya. Ilmu faraid atau nggak punya apa-apa gimana? Saya bala kulihat. Jadi misalkan bapaknya wafat duluan, ya, bapaknya wafat, atau dia punya anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini sudah wafat, sudah menikah, punya anak. Si laki-laki punya anak, si perempuan juga punya anak. Kemudian duluan anaknya yang wafat, si laki-laki dan perempuan ini. Bapaknya masih hidup, kemudian anaknya mungkin dalam satu perjalanan, ya, dalam satu tugas, anak laki-laki dan perempuan ini pergi tugas bersama pakai mobil. Qadarullah di dalam perjalanan kecelakaan, anaknya dititipkan kepada orang tuanya, misalnya. Wafat mereka memiliki harta dan dibagilah kepada anak-anaknya. Kemudian nanti nggak jelang berapa lama karena kesedihan mungkin orang tuanya, wafatlah ayah mereka ini. Paham maksudnya? Ini gampang untuk pemahamannya, nggak ada apa-apa. Boleh ambil bapaknya kalau ada. Jadi wafat bapaknya, bapak otomatis juga punya harta, benar? Punya harta. Nah, harta si bapak ini bisa diwarisi oleh siapa saja. Hanya dari anak si laki-laki, anak dari perempuan nggak dapat. Itu maksudnya ketika sudah ada di tengahnya ada perempuan, maka ke bawahnya nggak dapat. Yang dapat hanya ibnul ibn sampai ke bawah. Anaknya anak ke bawah. Tapi kalau sudah ada bin, maka ibnul bin nggak dapat. Sudah ada anak perempuan, anak laki-laki dari perempuan tersebut nggak bakal dapat harta kakeknya. Jadi kalau sudah ada penengahnya perempuan, itu jangan dibawa. Oh itu kan juga ayah saya, itu juga kakek saya. Enggak, kakek kamu yang untuk mendapatkan harta warisan ya dari jalur bapak kamu, bukan dari jalur ibu. Seperti itu. Aku insyaallah. Dan kita tunggu bapaknya sambil kita berjalan. Jadi kalau ke depan ketika masih membahas ini harus selalu kita tuntas. Sebenarnya kita harus mempelajari tentang al-mahjub, orang yang terhalang dari harta warisan. Jangan sampai nanti ada anak laki-laki paman juga ingin ikut campur, ingin mendapatkan harta. Enggak bisa. Laki-laki kalau ada laki-laki anak seseorang, semua laki-laki mengambil harta tersebut. Gitu. Ada bapaknya datang dari spidolnya. Baik, kalau melihat ini untuk dengan nasab. Ya. Adapun kerabat ini lebih didahulukan nasab terlebih dahulu. Kerabat itu kayak silaturahim, ya, paman, kemudian tante dan lain sebagainya, itu kerabat seseorang. Nasab jauh lebih kuat dibandingkan kerabat. Nasab jauh lebih kuat dibandingkan kerabat. Jadi nasab itu laki-laki semua. Ayah, anak laki-laki, anak laki-lakinya, anak laki-laki kita terus ke bawah itu. Ketika pertengahannya ada perempuan, udah ke bawah itu sudah terputus. Gak bisa mendapatkan sampai ke atas. Seperti itu. Tapi mereka ke bawah ini kalau misalnya masih ada bapaknya, anak ini gak dapat.
Seperti itu. Kemudian anak ini misalkan punya anak laki-laki, dianya wafat, baru yang anak laki-laki itu bisa wafat, cicitnya terus sampai ke bawah. Seperti itu maksudnya. Nah, an-nasabu alladhi yartabitu bainal warith wal mawruth. Jadi nasab itu adalah hubungan antara orang yang mewarisi dan diwarisi. Itu kerabat, itu nasab namanya. Makanya jalur nasab itu dari laki-laki. Seandainya antum menikah dengan misalkan wanita yang punya misalkan itu yang dari nama itu apa? Marga. Punya marga Nasution misalkan si wanita tersebut, anaknya nggak mungkin pakai Nasution. Kalau bapaknya Sunda, ya kan? Bapaknya Sunda nikah dengan orang Medan, Nasution misalkan. Kemudian anaknya dikasih Nasution semua, nggak boleh. Terputus sudah nasab Nasution tersebut ketika dia menikah dengan orang Sunda. Seperti itu. Mahfum insyaallah. Kita kasih biar antum paham. Ada yang mau? Baik. Jadi misalkan ini bapak, ya, atau al-ab dan masalah. Bapak ini punya anak dua aja, dia punya anak. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Nah ini juga menikah nih, menikah dengan perempuan, kedua ini istrinya, ini juga menikah. Punya anak mereka dua, laki-laki kedua. Ini punya anak cuma satu, laki-laki. Qadarullah, dalam perjalanan ini sama ini satu mobil wafat. Punya harta. Ini dibagi ke sini, ini dibagi ke sini. Yang punya dia dibagi ke sini. Masing-masing anak dapat. Paham bahasa ini? Baik. Kemudian karena bapak tinggal sendirian, yang anaknya wafat dalam keadaan tragis, dia kemudian bersedih begitu kepanjangan, membuat dia jatuh sakit. Kemudian gak begitu lama, seminggu kemudian dia wafat. Wafatlah ayahnya. Punya harta, ya, punya harta peninggalan. Yang bisa mewarisi anak bapak ini hanya anak laki-laki ini. Ini nggak dapat. Kenapa? Ada perempuan di tengahnya. Paham? Maka jangan sampai nanti anak dari anak perempuan itu ke bawah-bawah. Kasihan itu kan juga sepupu antum itu dibawa. Dapat juga dia itu. Dan setelah tahu kaidahnya, ketika sudah ada perempuan di tengahnya, ke bawah ini sampai kapanpun nggak bakal dapat. Kemana dia larinya orang ini kalau dapat? Ke kakek dari si bapak ini. Paham? Tapi kalau duluan bapak yang dapat, makanya segera dibagi harta tersebut. Enggak harus dibagi fisiknya, kawan. Enggak harus dibagi fisiknya. Tapi adalah supaya kita tahu persentase atau saham kita pada harta tersebut. Misalkan bapak kita punya 100 juta ternyata ketika wafat. Anaknya ada dua, perempuan dan laki-laki. Jangan antum tunda-tunda rumah yang harganya 100 juta itu. Mahfum sampai sini? Karena baru-baru saya harus pelan-pelan. Mahfum insyaallah sampai sini ya. Jadi misalkan di rumahnya segede masjid ini harga di tahun tersebut 100 juta. Waktu naik lah. Enggak apa-apa tunggu naik, tapi bagi dulu persentasinya berapa per orang. Takut di antara yang dua ini ada yang pengen ngambil duluan. Gitu. Ambil duluan sahamnya. Kalau harta warisan tersebut berupa rumah, itu nggak bisa dibagi. Oh saya sebelah sini, saya sebelah sana, nggak bisa, Pak. Bukan di kotak kayak gini, kamu sebelah sana, saya sebelah sini. Bisa saja yang di depan sana lebih mahal karena ada sumurnya. Sebelah sini cuma dapur. Sahih? Iya. Seperti itu. Sehingga bukan dibagi fisiknya ketika harta tersebut al-aqar namanya. Kita akan pelajari ini insyaallah. Karena ada harta-harta tersebut nggak bisa berpindah-pindah seperti uang. Ada yang harta tersebut nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa dibagi. Seperti mobil, rumah seperti ini, itu nggak bisa dibagi. Dibagi fisiknya maksudnya. Nah sehingga caranya adalah masing-masing di antara ahli waris itu mengetahui berapa persen dia dapat setelah dihitung melalui warisan. Seperti itu. Ternyata masing-masing dapat, otomatis kan karena ini punya anak 3, karena laki-laki 2 kepala, ini 1. Dua-duanya jadi asobah nanti. Enggak punya kadar 1/2, 1/3 itu udah nggak punya kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka ini menjadi asobah dari si bapak.
Asobah itu adalah semua harta bapak itu jatuh ke mereka bertiga, yang lain gak bisa masuk, mahjub sudah semuanya. Kalau ada anak laki-laki, paman, saudara bapak, itu nggak dapat. Ya, nanti kita akan pelajari siapa saja orang-orang yang nggak bisa dihalangi oleh anak laki-laki. Seperti kakek, misalkan di bapak meninggal masih ada kakek, kakek dapat itu dari bapak. Nah kalau kakek dari ibu, nggak dapat. Karena kenapa? Ada perempuan di dengannya. Seperti itu. Paham ya? Baik. Sampai mana kita tadi? Nah maka kita harus mengetahui kadarnya saja. Contoh rumah ini harga 100 juta dibagi. Oh berarti kamu yang ini perempuan dapat satu kepala, si laki-laki ambil semuanya. Nah 100 juta bagi 3 berapa? Berapa? 33 juta. Berarti si perempuan dapat 33 juta, ini dapat 66 juta. Nah, 66 juta. Nah, ternyata perempuan, bang, aku pengen duluan lah bang, soalnya aku dibawa suami ke Medan, misalkan. Ya sudah, aku yang beli jatah kamu ya, nggak apa-apa. Dia tawarkan dulu ke abangnya sebelum kepada orang lain. Karena ini harta mustarakah. Mereka bersama-sama memiliki harta tersebut. Seperti itu. Sehingga di antara contohnya adalah dalam Islam itu subhanallah sangat menghindari yang namanya permusuhan dalam Islam. Antum misalkan beli sepeda motor sekarang patungan 3 orang. Masing-masing 10 juta 10 juta, muncullah 30 juta beli. Ternyata di antara kita bertiga ada yang pengen pulang kampung. Motornya udah dijual aja. Nggak mungkin dia jual ke orang lain, sedangkan dia hanya punya 10 juta di situ, hanya seperberapanya berarti? Sepertiga dia punya. Maka dijuallah kepada orang berdua tersebut, atau kepada satu orang. Mau nggak untuk beli hak anda di motor tersebut? Berapa? Ini kan motor udah second, 5 juta deh untuk ongkos pulang kampung. Dia bayar 5 juta. Berarti yang nomor 2 ini jauh lebih besar haknya pada motor tersebut. Orang kedua nanti ingin jual motor tersebut, nggak boleh ke orang lain terlebih dahulu. Jual kepada temannya itu, sehingga motor tersebut jadi menjadi hak milik seutuhnya bagi dia. Bukan rakus itu ya kawan, bukan. Memang dalam syariat harus ditawarkan kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Contoh tetangga kita, kompleks seperti ini harusnya ditanya dulu tetangganya kalau kita akrab dengan tetangga. Kalau misalkan tetangga kita muslim, terus mau jual hartanya, rumah itu kepada orang kafir, tanya tetangga dulu, mau punya tetangga orang-orang kafir nggak? Saya punya rumah saya orang kafir nih. Gitu. Jangan sampai dengan kita menjual rumah kita kepada orang kafir, dia mendapatkan mudarat. Orang kafir itu ternyata dispo di rumahnya, kemudian nanti ketika dia ada acara-acara keagamaannya tidak terganggu. Boleh tolong sekali Bapak Fulan, kenapa dia jual orang kafir ini? Gitu. Kenapa nggak tawarkan kami terlebih dahulu? Akan jadi permusuhan. Itu ada babnya masing-masing nanti. Kembali ke pembahasan kita. Sehingga anak perempuan ini menjual hartanya kepada si kakak 33 juta. Nah caranya adalah ketika sudah tahu masing-masing di antara mereka mendapatkan presentasinya yang mereka dapatkan. Apabila si adik perempuan ini menjualnya setelah naik menjadi 1 miliar, ya udah 1 miliar bagi 3 gitu. Yang penting dia sudah tahu kadar yang dia dapatkan, bukan rumah di sebelah kamu sini deh, abang sini sono, ini kamu sini saja. Nggak bisa seperti itu. Hanya sahamnya saja itu. Aku insyaallah ya. Jadi kayak yang terpenting tadi harus pahami adalah anak dari ini jangan antum bawa-bawa. Bahkan suaminya jangan antum bawa-bawa ketika bagi warisan. Ketika ini anak masih hidup, ini masih hidup, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Ini saja yang antum bawa. Kalau antum bawa ini, antum akan didebatin sama ini. Akan kacau seperti itu. Antum bawa ke ustaz manapun bakal selesai. Karena udah masuk yang bukan ahli waris. Belum lagi tambah om antum nanti masuk lagi. Om dari sini. Terus begitu. Seharusnya cuma 2 orang yang mendapatkan warisan, masuk om, tante, kemudian ini segala macam. Itu menyebabkan keruh permasalahan dalam masalah waris. Dan permasalahan yang berikutnya adalah menunda-nunda pembagian. Dianggap sebuah kedurhakaan kepada orang tua. Ya Allah, kemudian bapak belum boleh ngomongin masalah harta. Harusnya bersyukur ada keluarga kita yang mengingatkan hal itu. Bukan dibagi hartanya, tapi bagi presentasi berapa jatahnya masing-masing orang. Segera dibagi. Agar apabila di antara mereka misalkan wafat, sudah tahu nanti presentasi dia dapatkan. Kalau dia punya anak, berarti ada jatah anaknya di dalam harta tersebut. Seperti itu. Misalkan bapaknya ini dapat misalkan 20% dari harta.
wafat ternyata, belum sempat dibagi secara fisiknya, wafat, dia punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini langsung menduduki bapaknya. Seperti itu. Sehingga dia punya hak dalam harta kakeknya itu. Paham semua ya? Tapi kebanyakan warisan di Indonesia disebut dengan munasakhat. Kadang ada buyutnya yang udah berapa buyut di atas itu belum pernah dibagi. Itu ada apa? Sawahnya nggak pernah dibagi kan di daerah-daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu. Terus banyak orang datang, anak sampai pusing itu. Ini dapat nggak usah dibawa-bawa orang-orang yang nggak ada urusannya dengan harta tersebut. Anda bilang untuk tentukan dulu siapa yang benar-benar yang masih hidup saat ini, yang punya nasab nyambung kepada buyut tersebut. Baru kita bisa tentukan pembagiannya. Omnya masuk lah, om itu udah menjadi kakek, sepupu lah segala macam. Udah nggak paham ada masalah nasabnya. Sehingga kita akan kesulitan pak membaginya. Sehingga mungkin di antara pengadilan agama mengambil keputusan itu, ya sudah bagi rata karena kebanyakan warisan di Indonesia munasakhat. Ini sudah wafat, generasi pertama sudah wafat, ke generasi kedua juga belum dibagi. Wafat juga generasi kedua. Generasi ketiga juga belum dibagi sampai generasi keenam belum terbagi harta tersebut. Jadi membuat pusing Ustaz. Kita bagi sampai pusing gitu. Coba aja, atau tanya orang yang pernah bagi hartanya, ini siapa aja. Atau tarik sebuah datanya. Karena ilmu mawaris tetap dihitung hidup dulu yang udah wafat tersebut, kemudian dibagi ke yang generasi kedua. Masih hidup siapa aja yang dapat dari generasi kedua ini, dibagi generasi ketiga, terus begitu. Itu kan pusing kita. Sehingga tiga tangga dia modelnya gini, terucut. Sehingga tersisa berapa orang nanti di ujung sini. Baru mereka dibagi harta tersebut. Seperti itu. Disebut dengan ilmu mawaris itu adalah munasakhat namanya. Munasakhat itu adalah orang-orang yang sebelumnya sudah nggak ada. Maka nasab, anak ulang adalah hanya jalur bapak, ini terus begitu, laki-laki. Ada penengah perempuan, di bawahnya nggak dapat sama sekali. Jadi bukan kezaliman. Maka kezaliman yang terjadi kalau bapak ini wafat, anaknya masih hidup, atau nggak bagi. Sulit nanti menentukan haknya dua orang ini. Gimana coba caranya menentukan? Bingung kita. Bapak wafat, anak dua masih ada, menikahlah mereka, ya kan? Kemudian belum dibagi harta ini sampai mereka punya anak. Wafatlah kedua orang ini, bingung untuk bagi berapa haknya ini, berapa haknya ini. Ini punya hak kalau tadinya punya, karena ibunya belum dapat dari harta bapaknya, ya kan? Dia masih punya hak. Nah, antum bingung. Oh kata Ustaz orang perempuan nggak dapat, ya antum baginya setelah dia wafat. Maka ketika bapak wafat langsung bagi harta ini, agar dia nggak kena kezaliman, nggak terzalim. Paham sama ya? Baik. Itu masalah nasab. Kemudian yang kedua, yang sebab seseorang mendapatkan daripada harta warisan adalah karena pernikahan. Dan harta pernikahan, ya orang yang sudah menikah, kadar yang mereka dapatkan itu sudah ditentukan dalam syariat. Sudah ditentukan dalam syariat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau suami sudah punya anak dapat berapa? Seperempat dari harta istri kalau wafat. Kemudian istri kalau suaminya wafat dan punya anak berapa dapatnya? 1/8. Nah nanti kalau yang jago MTK bantu anak, dengan anak kurang di MTK. Jujur. Tapi kalau untuk kaidah anak paham. Karena seper udah masuk ke dalam persen, antum yang paham. Nanti kita tulis permasalahannya berapa, tapi nggak bisa hari ini. Ini hanya gambaran saja hari ini. Antum mau selesai dan satu buku warisan. Hanya bagikan angin lewat nanti. Lupa. Masuknya cuma satu kata, keluarnya banyak. Jadi antara kalau misalkan, kalau punya istri 4 gimana? Ya, misalkan dua deh. Ya, punya istri dua. Ya, seseorang. Ya, ini suami. Berarti atau ayah ya. Wafat meninggalkan anak, istri terlebih dahulu, istri dua. Istri dua. Kemudian anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Dia punya 2 anak. Dua-duanya anak ini dari istri pertama. Istri kedua masih muda. Karena dia terlalu semangat sehingga wafat setelah menikah.
Karena dia menikahi, ya mungkin dia menikahi janda muda atau apa, atau gadis misalkan ya. Pokoknya istri pertama, istri keduanya masih gadis, belum punya anak, ya belum punya anak. Jadi kedua-duanya anak ini dari istri pertama. Kontrol dia wafat dalam ketika dinas misalkan ke Surabaya. Dia wafat meninggalkan harta sekian. Nah, berapa istri dapat? Istri kedua-duanya istrinya 1/8 dibagi 2. Makanya kenapa perempuan kalau tahu gini nggak mau suaminya nikah lagi. Kalau 1/8 udah dapat 1/8 bagi 2 pun sama dia. Kalau 4 1/8 bagi 4. Semakin sedikit dia dapat. Gitu. Bukan masing-masing istri 1/8. Waduh, ini kasihan yang dua ini. Maksudnya? Misalkan atau jadi anak ini nggak harus dari dia, Pak. Yang penting perempuan itu dia nikah, bawa anak, walaupun dari anak orang lain, tetap dapat 1/8. Enggak dari dia anak tersebut. Paham? Belum paham? Anak misalkan masih bujang, nikahin janda bawa anak 1. Kalau anak wafat, itu istri hanya dapat 1/8. Kalau punya anak, walaupun bukan dari anak-anaknya. Sisa harta anak ini bukan anaknya dia dapat, tapi mungkin ke saudara sekandung saya atau saudara seayah itu dapat. Seperti itu. Aku misalnya atau om itu bisa dapat. Aku misalnya ya. Baik. Nah jadi berapapun istrinya tetap 1/8 bagi 2. Nah, nanti antum jangan bilang sama istri 1/8 bagi 2. Nanti antum gak dikasih poligami. Aku insyaallah ya. Baik. Ini baru 4 istrinya tetap 1/8 bagi 2. Nah, baru bagaimana dengan anak ini? Ini dihitung 3 kepala. Ini dapat 1, ini dapat 2. Gitu. Paham? Yang penting tahu sahamnya terlebih dahulu, Pak. Sahamnya istri itu berapa, sahamnya anak berapa. Baru ya sudah. Kapan mereka minta, antum sudah punya catatan untuk pembagiannya. Oh, ini sebagaimana kita sepakati kemarin, antum sekian persen, fulan sekian persen, ibu sekian persen. Misalkan ibu ternyata istri pertama ini mau nikah lagi misalkan, atau aku bagi dulu lah, saya belum menikah lagi nih. Maka dibagilah harta tersebut, gak boleh ditahan. Oh kamu mau nikah lagi nggak dapat harta ayah, nggak gitu. Tetap dapat dia mau nikah lagi, tetap punya hak. Maka keluarkanlah 1/8 dari harta tersebut, kemudian mereka bagi 2. Istri pertama dapat sekian, istri kedua dapat sekian. Udah selesai masing-masing. Sehingga nanti di sisa harta yang sudah dibagi ini, ibu udah nggak punya hak. Ibu udah nggak punya, bukan berarti kita durhaka kepada ibu, enggak. Tergantung kesolehan anaknya aja. Mau menerima ibunya tinggal di rumah tersebut yang udah nggak punya hak ibu di situ atau gimana? Gitu. Tapi biasanya anak yang soleh nggak mungkin mengeluarkan ibunya. Seperti itu. Beda dengan kalau bapak. Gitu. Kalau bapak, ya, mereka lebih tinggi untuk masalah harta dibandingkan ibu. Karena Rasul mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan berserta dengan harta itu milik ayahmu. Seperti itu. Karena bapak merupakan sebab adanya manusia di atas muka bumi ini. Gitu. Maka insyaallah. Tapi dalam masalah harta warisan, bapak juga sudah ada kadarnya mereka dapatkan dari harta anaknya. Seperti itu. Dari harta anaknya mereka juga sudah punya kadar. Ya kalau misalkan punya anak sekian, kalau punya anak misalnya sekian. Karena harta kadarnya bapak itu dapat 1/6 plus sisa harta, ada hanya dapat 1/6. Kapan hal itu nanti kita akan bahas. Pelan-pelan nanti ini tentang pembagiannya suami istri. Kalau punya anak 1/8, berapapun istrinya dibagi 2 1/8 tersebut, dibagi 4, dibagi 3 seperti itu. Kalau suami kalau nggak punya anak 1/2 dari harta istri dia dapatkan. Kalau punya anak 1/4. Nanti cara penghitungnya seperti apa? Presentasinya. Insya Allah setelah kita mengetahui satu persatu, kedepannya nanti ya, mungkin dibagi kelompok ini mendapat permasalahan apa, kelompok ini permasalahan apa, nanti menjelaskan ke depan. Karena ilmu mewaris ini bukan hanya ilmu teori doang, harus praktek. Nanti maju misalkan ada yang mau jawab atau kita tunjuk satu-satunya ada yang mau jawab, silakan dijawab. Gitu. Untuk memudahkan paham dalam ilmu mewaris. Ini masih tentang masalah orang sebab menerima warisan aja kita udah jam 6. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang bisa menerima saling mewarisi, tapi bukan saling mewarisi,
Menerima harta warisan kalau yang ketiga ini adalah al-wala. Al-wala adalah orang yang memerdekakan seorang budak. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memerdekakan Barirah, tuannya Barirah mempersyaratkan, nanti kalau Barirahnya wafat, walanya kita yang ambil ya, hartanya Barirah ini punya berapa kita yang ambil. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, udah terima aja syaratnya mereka itu. Atau juga pada ujungnya nanti al-wala liman a'taqa, kata Nabi. Harta dari si budak tersebut kalau dia wafat akan dimiliki oleh orang yang memerdekakan dia dahulu. Seperti itu ketika dia wafat. Dan itulah orang-orang yang bisa menerima atau sebab seseorang menerima warisan. Kalau seandainya ada orang wafat nggak punya keluarga sama sekali, misalkan orang diambil dari panti asuhan, itu gimana? Nggak mungkin dia diambil oleh bapak angkatnya atau ibu angkatnya, nggak punya nasab. Pokoknya orang-orang lakib namanya dalam ilmu syar'i itu. Dalam fikih namanya lakib, bayi temuan. Tiba-tiba antum datang sholat subuh, udah muadzan, misalkan muadzin, ada bayi di depan masjid, nggak tahu siapa orang tuanya. Antum rawat sampai gede, ternyata dia menjadi pengusaha kaya. Dia wafat mengambil semua hartanya, nggak boleh. Nggak ada sedikit pun hak antum dalam harta tersebut, kecuali kalau antum dikasih secara wasiat oleh dia. Ya, aku wasiatkan nanti kalau aku wafat, harta ini semua milik ayah. Bisa semuanya milik ayah? Jawabannya tidak, hanya sepertiga. Karena wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, nggak boleh lebih dari sepertiga. Kecuali kalau semasa hidupnya, ya semua sahamnya aku berikan kepada ayah, dia masih sehat. Tapi aku menumpang ya sama ayah, gitu, sampai aku wafat. Mungkin ternyata anaknya, qadarullah ternyata cacat atau apa, tapi dia pengusaha, gitu. Ketika besarnya, maka seluruh harta tersebut dihibahkan kepada ayah jadi barang hibah, bukan wasiat. Sehingga dia wafat sudah milik ayahnya. Aku misalnya hibah. Kalau hibah ya nggak masalah. Gitu. Aku misalnya ya. Baik. Dia kalau diwasiatkan oleh anaknya baru dia bisa ambil. Lalu sisanya kemana? Sisanya kemana? Ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Makanya di sini taruh paling terakhir Baitul Mal bisa mendapatkan harta warisan. Baitul Mal adalah orang-orang yang tidak memiliki nasab, tidak memiliki kerabat. Orang kita temu di jalan itu kita nggak mungkin mengetahui siapa nasabnya. Paling nanti hanya orang iddia, ngaku-ngaku, oh itu anak saya dulu Ustaz, saya hilaf gini-gini. Hanya pengakuan karena udah melihat orang ini kaya, gitu. Oh kita tes DNA, oh benar nih. Betapa banyak kalau kita mungkin anak tes DNA atau tes DNA, ternyata sama DNA kita misalnya. Karena kita satu generasi ke bawah. Sehingga tes DNA yang ada saat ini adalah tidak menggugurkan hukum syar'i. Tidak menggugurkan hukum syar'i. USG misalkan. Tetap seseorang ketika bercerai dengan istrinya tetap ada iddah. Padahal di antara hikmah iddah bagi seorang wanita adalah istibra'ur rahim namanya. Agar mengecek di dalam perut ini ada anak atau enggak. Apakah dengan adanya USG gugur iddah tersebut? Jawabannya tidak. Seperti itu. Begitupun dengan cara tes DNA. Berarti kita anggap anak tersebut laki, nggak punya kerabat, nggak punya nasab, kita menasabkan ke siapa? Kalau dia cewek berarti dia pakai wali hakim nanti ketika nikahnya. Namun subhanallah banyak orang-orang yang menyembunyikan keadaan anaknya terlebih dahulu. Dia anak tersebut anak temuan, Pak. Atau anak angkat gitu. Laki lah dia diambil di panti asuhan. Dibesarkan anak ini perempuan, kemudian saudara tirinya nelfon, Ustaz ini besok adik saya mau nikah, dinikahin oleh bapak kandung saya oleh mertua saya, kata dia. Gimana ini? Padahal itu anak saya tahu, karena anak itu diambil saya udah menikah. Gitu. Kemudian subhanallah yang nggak mau orang tua tersebut pakai wali hakim, itu nggak sah pernikahannya. Nggak sah pernikahannya. Tibala kullin, ya ala kulli hal, wan, wa fillah azza wa jalla jami'an. Jadi yang pertama tadi sebab menerima warisan yang pertama apa? Karena nasab. Nasab dari laki-laki saja ya kawan. Kalau ada penengahnya perempuan ke bawah nggak dapat. Ini kaidah dalam ilmu mawarith. Sehingga nanti ketika itu bagi warisan jangan bawa-bawa anak dari anak perempuan itu. Ketika anak perempuan itu sudah wafat, jangan pernah dibawa. Seperti itu.
kemudian disebabkan oleh pernikahan, yaitu anak, kemudian mewarisi daripada bapaknya, suami istri maksudnya juga, si istri dapat berapa, si suami dapat berapa. Kemudian orang yang pernah memerdekakan budak, mungkin zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Nggak tahu kalau sebagian negara mungkin masih ada, masih dijajah, mungkin segala macam. Wallahu a'lam. Tapi yang muhim, jika memang ternyata kita hidup nanti di masa-masa diberikan kepanjang umur atau kesempatan sampai ternyata terjadi peperangan, kemudian kita punya budak, ada orang punya budak, kita merdekakan budak tersebut, maka hartanya mereka nanti kalau mereka wafat bagi orang yang memerdekakannya. Al-wala kata Nabi liman a'taqa. Wala harta daripada si budak tersebut bagi mereka yang telah memerdekakan mereka. Sampai sini ada pertanyaan? Betul. Tadi kamu menjelaskan yang misalkan istri dua asalnya dari cerai kan punya anak laki. Istrinya satu dari cerai, yang satunya dari cerai. Tapi punya anak laki-laki itu mendapatkan. Udah dicerai? Sudah. Sama si suami tadi? Iya. Kemudian setelah dicerai, suaminya wafat. Iya, dapat. Anak itu sampai kapan dapat, Pak? Kecuali kalau anak itu membunuh orang tuanya, maka sudah terhalang dia dari warisan. Misalkan ada anak yang sekarang menikahi janda kaya. Kemudian punya anak laki-laki. Melihat mungkin dia nggak suka sama anak. Ah, ini ustadznya nikahin ibu saya kan ingin hartanya doang nih. Saya bunuh aja nih bapak ibu saya supaya saya langsung dapat harta semuanya. Gitu. Paling ayah cuma dapat seperlapan karena ada saya. Gitu. Maka dengan sebab niat tersebut, anak tersebut sama sekali nggak dapat. Sudah. Karena sebuah kaidah mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi, kata ulama. Siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Dia tergesa-gesa ngebunuh ibunya yang mendapatkan warisannya, maka dia dalam syariat nggak boleh secuil pun mengambil harta warisan. Murni untuk daripada ayahnya 1/2, seperlapan, sisanya nanti kalau misalkan nggak ada kerabat sama sekali ke Baitul Mal. Semua kerabatnya kita nggak bisa nemuin dia. Kemudian misalkan silaturahimnya atau kerabat terdekat itu udah nggak bisa menemukannya, sehingga semua kembali kepada Baitul Mal. Jadi ujung daripada harta warisan kalau nggak dapat, siapa yang akan mewarisi harta tersebut adalah Baitul Mal. Tapi yang muskilahnya Indonesia nggak punya Baitul Mal, nggak punya Baitul Mal. Basnas itu pun dia apakah di bawah pemerintah atau mereka independen? Basnas di bawah pemerintah langsung, atau dia kayak MUI, memang diakui oleh pemerintah tapi mereka independen. Diakui oleh pemerintah tapi mereka berjalan independen. Baik, nanti bukan Baitul Mal. Jadi tetap Pak, anak itu sampai kapanpun pun pasti akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nasab soalnya dari ibunya itu dia akan dapat seperti itu. Kecuali kalau dia terburu-buru membunuh ibunya atau membunuh bapaknya, maka atau misalkan dia murtad, ibunya wafat, setelah dia murtad sampai kapan pun dia nggak dapat. Masuk Islam setelah ibunya wafat, sepakat ibunya wafat untuk mendapatkan harta warisan tersebut bisa. Antum ketika ibunya wafat dalam keadaan kafir, maka walaupun antum masuk Islam setelah ibu wafat satu pekan nggak dapat warisan. Maka jangan sampai nanti anak masuk Islam setelah ibunya wafat sebulan kemudian misalkan baru masuk Islam, itu nggak dapat harta warisan. Anak yang non Muslim tersebut, hanya anak Muslim saja yang dianggap. Zalim dong Islam, misalkan. Enggak, dia kenapa nggak masuk Islam sampai ketika ibunya masih hidup? Seperti itu. Ada lagi yang lain? Sebaliknya pun seperti itu. Orang tuanya Kafir, anaknya Muslim, orang tua nggak dapat. Kalau anaknya wafat. Karena di antara mani'ul irth itu adalah membunuh ikhtilafuddin, berbeda agama. Itu nggak dapat, nggak sering mewarisi. Gitu. Betul. Kalau misalnya ada anak itu tapi tidak menikah selama anak yang
Tapi kan dia anak pertama laki-laki, dia laki-laki. Dia laki-laki. Nah, tadi dapat juga saya tanya yang masalah perempuan itu. Biasanya kalau kita punya anak perempuan satu atau dua atau tiga, kan maksimal 2 atau 3 kan. Ini istri dapat perlakuan, ada sisanya. Itu kita biasanya kan kita bagikan, yang meninggal itu bagikan habis. Iya, bagikan habis. Makanya nanti dalam masalah waris itu ada namanya rad. Iya. Padahal saudara ibu tadi kan ibunya punya saudara kan punya hak, punya kerabat kan. Apakah di dalam hal ini misalnya anak yang 23 tadi kita boleh mengatakan ke saudara kita, saudara laki-laki tadi paman, Om, juga nggak keluarin tadi, Om nggak usah dapat, misalnya ikhlas saja, karena takut masalah itu. Dia bilang ikhlas saja, kok karena ambil aja sama kalian, apakah itu cukup? Maksudnya tetap waktu warisan itu halal. Baik. Sebelum mereka seseorang mengikhlaskan bagiannya harus mengetahui berapa persen dia dapat. Berapa persen dia dapat. Sehingga ulama menyebutkan sebenarnya dalam pembagian warisan itu enggak begitu sulit, Pak. Karena sudah jadi ilmunya. Sudah jadi ilmunya. Setelah masing-masing orang mengetahui sahamnya dalam harta peninggalan, setelah ketahui, ya sudah deh, kamu kan mau sekolah nih, Om ikhlaskan deh buat kamu. Bagian Om kan ada sekian persen nih, dibagi 2. Tapi dia udah tahu berapa kadar yang dia dapatkan. Tapi kalau belum tahu, udahlah Om punya Om ikhlaskan. Tapi dia belum tahu berapa yang dia ikhlaskan itu. Sehingga nggak boleh. Harus dia ambil dulu haknya secara persentasenya berapa, baru dia ikhlaskan kepada ahli waris yang lain. Nggak langsung serta-merta mengikhlaskan. Karena kalau serta-merta mengikhlaskan, nggak ada gunanya apa yang kita belajar ini. Sama sekali. Percuma. Udah. Tanamkan saja pada Islam ikhlas, Pak, ikhlas. Nanti ketika mendirikan ikhlas, udah, nggak usah menuntut di akhirat, enggak. Kalau intinya pada ikhlas, ya mungkin orang melihat ponakannya, ya Allah kasihan ditinggal orang tuanya. Walaupun saya punya hak itu, saya ikhlaskan saja. Enggak boleh gitu. Dibagi dulu. Setelah antum tahu berapa bagian antum, baru antum ikhlaskan kepada mereka. Seperti itu. Sama halnya kita bagi harta di ghanimah. Ghanimah misalkan udah saya ikhlaskan bagian saya. Berapa bagian antum yang diikhlaskan itu? Supaya saya bisa ambil. Sekarang kalau saya ikhlaskan sesuatu yang masih majhul, belum diketahui berapa kadarnya, kira-kira antum zalim enggak dalam pengambilan nanti? Zalim. Enggak tahu kadarnya antum ambil. Ustaz, kata fulan habis perang jatahnya dia buat saya, ghanimahnya. Ya berapa jatah dia? Ya pokoknya jatah dia lah berapa gitu. Saya tukang bagi juga enggak tahu berapa kadarnya dia dapatkan. Antum pun nanti akan entah hak antum diberikan kurang atau lebih, gitu, atau lebih, sehingga harus diketahui terlebih dahulu kadar pendapatannya, seperti itu. Nah, adapun anak yang hasil zina, ya, Anda pernah membaca sebuah kitab namanya Ahkam Waladuz Zina, punya seorang syekh, tapi beliau lebih menonjol pada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyelisih jumhur ulama. Anak zina yang lahir lebih dari 6 bulan setelah pernikahan itu dinasabkan kepada bapaknya. Dinasabkan kepada bapaknya. Seperti itu. Karena paling sedikit usia kehamilan seseorang itu 6 bulan. Tapi kalau setelah pernikahan lahir kurang dari 6 bulan, itu nggak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ya, dia nggak punya nasab ke ibunya, sehingga dia nggak bisa mewarisi bapaknya. Dan bapak pun nggak bisa mewarisi anak tersebut. Seperti itu. Tapi subhanallah pendapat Ibnu Qayyim itu wajib sekali, sangat masuk akal. Karena dia mengatakan kalau tujuannya melarang anak itu nggak mendapatkan warisan, nggak bisa menjadi wali bapaknya, untuk peringatan keras kepada orang tua atau kepada kaum muslimin tidak terjatuh dalam perzinahan, harusnya tidak terikat dengan anak. Tidak terikat dengan anak. Harusnya anak mendapatkan haknya, dia harus mendapatkan hak wali, mendapatkan hak warisan. Kalau dipotong, oh anak kamu nanti nggak bisa mendapatkan warisan. Yang jerah bukan bapaknya, yang kasihan siapa? Anaknya. Sehingga unsur tersebut kata beliau Qayyim rahimahullah nggak masuk ke dalam ta'zir. Harus mencari ta'zir yang lain. Dan nggak ada dalil yang sharih, Pak, menyatakan bahwasanya anak yang hasil zina itu nggak boleh didasarkan kepada bapaknya. Nggak ada dalil yang sharih. Dalilnya masih mujmal itu, muhtamal. Bisa saja tentang misalkan
anak hasil zina, ya. Atau anak yang lainnya. Waladul firas namanya. Kalau waladul firas itu adalah anak kita, anak kandung kita itu. Ya, ternyata kita misalkan tugas di luar kota, la qadarullah, ya, ternyata ada fulan, si A punya istri, dia tugas di luar kota, sering keluar kota. Kemudian ternyata kalau la qadarullah, istrinya selingkuh, hamil dari laki-laki lain. Anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapaknya, karena dia dihitung waladul firas. Kecuali si bapak tersebut melaknat istrinya. Bukan, saya nggak pernah menyentuh kamu sama sekali selama ini. Itu mau hamil dari siapa? Dia laknat pokoknya istrinya. Di bab nikah itu ada. Jadi subhanallah ilmu agama begitu banyak, Pak. Maka kita hanya fokus kepada perselisihan khilafiyah. Kunut subuh hukumnya apa? Tarawih 23 apa 11 terus diributkan setiap hari. Lihat ya, ketika masuk Ramadan diributkan tentang salat tarawih lagi. Ketika ini diributkan terus itu yang diributkan. Padahal ulama mazhabnya sudah ada masing-masing. Bahkan Imam Malik itu salat tarawihnya yang dikuatkan dalam mazhab mereka, tarawih itu bukan 23 atau 11, tapi 36. Enggak ada dasarnya mereka beliau. Padahal beliau hidup di Madinah bersama dengan sahabat. Hidup di Madinah yang mana banyak sahabat di situ tinggal, bahkan Rasulullah wafat di Madinah. Otomatis ajaran-ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya itu masih melekat pada hati-hati orang-orang Madinah. Tapi ketika Imam Malik mengatakan 36 rakaat, yang sekian yang mengganti karena orang-orang terdahulu di zaman beliau ketika sholat tarawih istirahatnya mereka itu tawaf, dan kita nggak ada kabar kata beliau. Maka kita ganti tawafnya mereka dengan menambah 2 rakaat seperti itu. Ala kulli hal terkait masalah warisan tadi, alangkah baiknya kalau kita mengambil pendapat Ibnu Qayyim maka bagus. Kalau anak itu lahir lebih dari 6 bulan, setelah misalkan 6 bulan atau 7 bulan setelah pernikahan, maka nasabkan kepada bapaknya. Itu sebenarnya itu anak daripada si bapak tersebut. Atau ternyata wanita tersebut jatuh ke dalam yang namanya pacaran. Orangnya setia, nggak pernah melakukan hal perzinahan itu kecuali kepada pacarnya misalnya. Hamil lah dia, kemudian mereka menikah. Ulama sebagian mengatakan hukum pernikahannya sah. Yang nggak sah menikahi orang yang hamil itu kalau hamil yang dicerai atau ditinggal wafat. Nyata dia ditinggal wafat nih, nyata hamil, dalam keadaan hamil, maka dia tidak menggunakan iddah wafat, tapi menggunakan iddah al-hamal hatta yadh'ana hamlahun, sampai dia melahirkan. Nah, wanita-wanita seperti ini yang bisa dinikahi ketika lagi hamil, karena iddahnya belum habis. Seperti itu. Tapi kalau ini ternyata tiba-tiba hamil, gadis kemudian hamil karena zina, ulama menyebutkan sah pernikahannya. Sah pernikahannya. Karena sebelumnya dia belum punya suami. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan keadaan anaknya? Apakah dinasabkan kepada bapaknya? Kalau ternyata dia mengatakan si perempuan bersumpah bahwasanya hanya berzina dengan wanita laki-laki tersebut, dan dia yakin supaya laki-laki tersebut hanya berzina dengan dirinya, maka anak tersebut kata Ibnu Qayyim disandarkan kepada bapaknya. Sebagaimana tentang waladul firas, dikiaskan kepada waladul firas. Waladul firas, kalau si suami tidak melaknat istrinya, maka itu anak dia. Tapi kalau seandainya dia laknat istrinya, maka itu bukan anak dia. Maka cukuplah sumpah dari si perempuan tadi dengan laki-laki yang menghamili dia, sumpah mereka sudah cukup. Adapun urusan akhirat itu urusan mereka nanti di akhirat. Kita hanya bisa menghukumi urusan duniawinya, sehingga nanti akan berpengaruh kepada perkara warisan seperti ini. Mahfum insyaallah ya. Baik. Sudah jam 6. Kita belum mengetahui siapa yang mewaris dari laki-laki, siapa yang mewaris dari perempuan. Tapi ala kulli hal ya, semoga setiap bulannya ada pekan kelima sehingga untuk bisa melanjutkan pembahasan. Apa? 2 atau 3 kali. Jangan pekan kelima. Sebulan atau 3 bulan? 1 tahun aja 2 atau 3 bulan. 3 bulan. Berarti untuk belajar mewaris tahunnya 3 kali. Maksimal itu. Udah maksimal itu. Tapi ala kulli hal, nanti ada coba akan ringkas ya. Karena ini kita harus mengetahui sebab-sebabnya itu, karena kita berbicara tentang nasab tadi. Banyak orang nasab itu kan anak perempuan itu juga nasabnya Ustaz. Iya, perempuan antum, tapi ke bawahnya udah bukan. Nasab, kita berbicara nasab, Pak. Adapun mahram ya, mahram. Beda dengan kita berbicara nasab dengan mahram. Kalau mahram memang si kakek enggak boleh menikahi cucunya. Ini namanya kakek kurang ajar.
Pegangin cucunya. Ya. Jadi nggak boleh. Tapi dari segi nasab, ya bukan nasab. Nggak boleh cucu tersebut dinasab kepada kakeknya. Wanita ini punya nasab Nasution, nikah dengan orang Sunda. Cucunya pakai Nasution juga punya kakeknya, nggak bisa. Putus sudah nasabnya. Dia pakai nasab bapaknya. Mungkin apa? Asep. Ya kan? Muhammad Adam Al-Asepi. Dulunya Asepi semua itu. Gitu. Bapak insyaallah ya. Jadi nasab itu ke bapaknya. Terus laki-laki semua itu nasab. Ada perempuan di tengah sudah terputus nasabnya. Begitupun ketika nasabnya terputus pula pembagian pendapatan warisannya. Seperti itu. Insya pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang mawani'ul irth. Ya. Seseorang terhalang atau enggak sama sekali mendapatkan warisan, bukan terhalang, enggak sama sekali mendapatkan warisan. Kemudian baru kita akan mempelajari macam-macam daripada warisan dan mempelajari tentang al-warithun minal rijal, al-warithun minan nisa. Siapa aja yang mewarisi dari laki-laki, siapa saja yang mewarisi dari perempuan. Ketika misalkan ada warisan dulu laki-laki semua, siapa aja yang mendapatkan? Karena nggak semuanya, sampai 15 orang misalkan ada meninggalkan 15 orang macam ahli warisnya, semuanya mendapat 15-15-nya enggak. Di antara mereka ini saling menghalangi satu sama lain. Gitu. Begitupun dengan perempuan nanti saling menghalangi satu sama lain. Seperti itu. Nah, kalau seandainya terkumpul antara pewaris laki-laki dan pewaris perempuan, siapa aja yang mendapatkannya, berapa kadar yang mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, sehingga nanti kita juga harus mempelajari al-mahjub, orang-orang yang terhalang dari warisan ketika warisan pertama ada, ini terdapatkan di bawah. Supaya ketika nanti ada udah bisa menentukan siapa ahli warisnya, istri, anak, sekian segala macam. Nah, yang bisa mendapatkan aja untuk dimasukkan ke dalam diskusi. Jangan masukkan yang mahjub ini. Seperti itu. Aku insyaallah ya. Dan sebelum itu berapa pertanyaan lagi? Maksud ternyata satu keluarga karena sudah ada ilmu waris tapi tidak menggunakan ilmu waris, harta yang dibagikan ke anak itu gimana? Ya enggak sah. Kepemilikannya atas kesepakatan. Kesepakatan tidak ada yang menjadi ahli waris. Enggak boleh. Tapi muslim semuanya. Muslim semuanya, tapi tidak menggunakan ilmu waris pembagiannya. Baik. Kalau kita mengatakan boleh, maka kita nggak perlu belajar. Oh, pakai aja teknik dari keluarga tadi. Ya kan? Kalau kita mengatakan boleh, maka jawabannya nggak boleh. Harus seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun mereka saling mengikhlaskan bagiannya satu sama lain, bagi terlebih dahulu sesuai dengan ilmu waris. Setelah itu mereka udah mengetahui bagian masing-masing berapa persen. Dek, aku ikhlaskan deh buat kamu deh. Abang kayaknya udah cukup deh dengan harta yang abang punya saat ini. Gitu. Ternyata mereka udah menjadi bisnismen selama hidupnya. Ayahnya masih hidup, mereka sudah berhasil menjadi orang kaya, misalkan hartanya banyak. Ada adik paling bontot nih. Ya hidupnya masya Allah, subhanallah, penuh dengan kekurangan. Ketika pembagian harta warisan, masing-masing abangnya yang 3 di atas sudah mengetahui hasil berapa mereka bagiannya. Kemudian diikhlaskan, ketiga-tiga abangnya mengikhlaskan hal tersebut kepada adik perempuannya. Semua bagian kami deh yang segitu itu buat kamu aja semuanya. Kamu sudah cukup. Dia kok bisa lebih hidup lebih layak, bisa menyemangalakan anak-anak kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung serta-merta ambil aja semua buat kamu deh, nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus mengetahui kadarnya terlebih dahulu. Jadi intinya Wajib mengetahui. Kalau mereka misalkan tidak mengetahuinya, mendatangi orang yang mengetahui. Mendatangi orang yang mengetahui ilmu waris dan harus jujur pemberitahuannya. Yang menyebabkan ustaz-ustaz kena fitnah, jamaahnya nggak jujur ketika bertanya. Ustaz itu membolehkan itu, gitu. Padahal jamaahnya yang nanya, nggak jujur. Seorang pemberi fatwa, mereka akan memutuskan sebuah fatwanya sesuai dengan pengaduan antum. Maka jujurlah dalam menceritakan. Contoh, antum menceritakan tentang konflik keluarga anak antum. Ya antum banyak sembunyi-sembunyikan berlebihan dalam menceritakan. Ya Ustaz langsung mengatakan itu sudah menjadi alasan seorang wanita boleh meminta cerai. Kalau Ustaz Mukodam itu masa ngajarin sesat kayak gitu, disuruh anak saya cerai gitu. Ya kan? Padahal antumnya bertanya kemudian penjelasannya enggak sesempurna mungkin. Karena ada memang alasan-alasan dalam syariat yang membolehkan wanita itu minta cerai. Suaminya nggak pernah sholat jamaah, main tangan, ya kan? Itu boleh seorang wanita meninggalkan sampai berbulan-bulan nggak ada kabar sama sekali. Wanita boleh minta cerai.
Bahkan sebagian ulama menyebutkan seandainya suami tervonis masuk penjara 2 tahun, si istri boleh meminta talak. Ya tadarrur dia bisa mendapatkan mudarat. Karena wanita yang sudah pernah menikah, kira-kira berapa hari atau berapa bulan mereka bisa sabar untuk menahan daripada syahwatnya. Sehingga syariat mengatakan jika hal tersebut terjadi, boleh seorang wanita menggugat cerai, dan tidak masuk dalam hadis yang Nabi mengatakan siapa di antara wanita minta cerai kepada suaminya maka dia tidak akan mencium bau surga. Enggak masuk dalam hadis tersebut. Karena dia mendapatkan alasan untuk minta cerai. Seperti itu. Jadi harus Pak menggunakan jalur waris terlebih dahulu, sudah mengetahui berapa kadar masing-masing orang mendapatkannya, baru kalau mereka mengikhlaskan ya fadhal, mengikhlaskan. Seperti itu. Supaya kita tidak masuk ke dalam pelanggaran dalam syariat. Kalau misalkan di antara 3, satu mengikhlaskan, berapa kadar yang dia ikhlaskan itu kita sampaikan tadi? Kita nggak tahu berapa kadarnya. Bisa saja ternyata yang fulan lebih banyak, yang fulan lebih dikit, seperti itu. Maka harus mengetahui kadarnya terlebih dahulu, baru membagi atau mengikhlaskan bagian tersebut. Insyaallah kita bertemu di pekan kelima di bulan berikutnya. Ya. Naktafi hadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.